Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu di segala 22 yang Bapak banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul dan dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar pada mata kuliah Sistem Balas Jasa dan Pendidikan Pelatihan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bisa diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu ya, khususnya ilmu pada mata kuliah yang akan kita bahas yaitu sistem balas jasa dan pendidikan pelatihan. Salawat serta salam semoga tetap juga di ruah-ruah dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya, dan semoga kita juga mendapatkan syafaat kelak di akhirat nanti. Amin. Baik Bapak dan Ibu, kelas ekstensi di ISGAP 22 yang sangat saya banggakan. Jika kita review minggu kemarin ya, bahwa pelatihan dan pengembangan karyawan ini kemarin itu, coba kita perbesar dulu ya, sampai di sebab-sebab dibutuhkannya ya. Ya, ini salah satunya tidak tercapainya standar pencapaian kerja ya. Nah, biasanya pencapaian kerja ini banyak faktor ya, bukan berarti hanya karyawannya ini bodoh ataupun tidak baik, tidak juga ya, tetapi ada juga kadang terkendala alam, kemudian cuaca dan lain sebagainya. Kemudian juga ada juga karena persaingan kompetitor yang begitu dahsyat dan itu di luar dugaan kita, ya berarti proses diklat yang harus dilakukan ini adalah bagaimana nih untuk mengatasi kompetitor yang semakin liar ini gitu ya. Apa yang harus diupgrade, apa yang harus ditambahkan pelatihan dan pengembangan dari sisi karyawan untuk bisa mengimbangi bahkan bisa menormalkan, terlebih bisa melebihi target yang sudah ditetapkan kan begitu, kembali ke alur yang semestinya gitu ya gitu. Kemudian karyawan tidak mampu melaksanakan tugasnya, ada juga ya karena mungkin terlalu berat, bahkan mungkin teknologi yang sekarang dipakai, misalkan kayak di perbankan kan sekarang seluruh karyawan itu menggunakan Android ya. Jadi bagi mereka nasabah yang setor di lapangan ataupun yang menabung di lapangan itu sudah tidak menggunakan warkat kertas ditulis. Ini juga teknologi yang harus dikenalkan kepada para karyawan. Tetapi ada juga karyawan yang memang gaptek ya, ataupun tidak mampu melaksanakan, ataupun mungkin tadi karena alam juga bisa saja, karena di kondisi wilayah-wilayah tertentu kan sinyalnya juga mungkin tidak ada, atau mungkin kuota yang habis dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini perlu disikapi, dan salah satunya adalah ada yang disikapi dengan cara mengupgrade atau pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pihak manajemen ya, supaya tadi performa perusahaan itu kembali ke arah yang sudah benar ya, yang seharusnya gitu ya, bahkan bisa melampaui target yang sudah ditetapkan. Kemudian sebab lainnya adalah karyawan tidak produktif. Ya, tidak produktif juga ada banyak faktor ya. Ada mungkin motivasi yang berkurang, entah itu ada konflik atau lain sebagainya. Nah, kalau permasalahan seperti ini nanti training apa yang pas untuk karyawan yang tidak produktif yang diakibatkan karena konflik. Kemudian ada juga karyawan tidak produktif karena memang kondisi keluarga. Nah, ini diklat seperti apa juga yang seharusnya dilakukan. Nah, ini nanti akan me, apa ya,
menjadi follow up rencana tindak lanjut dari sebuah perencanaan dan desain dari pendidikan dan pelatihan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kemudian juga ada tingkat penjualan yang menurun. Nah, ini juga sebagai sebab ya yang dibutuhkannya dari pendidikan dan pelatihan. Makanya dalam anggaran ya rencana kerja untuk posisi diklat itu biasanya belum disebutkan diklat apa-apanya ya, tergantung tadi perjalanan di saat-saat kondisi atau performa problemnya ya dari perusahaan itu. Tapi yang jelas kalau diklatnya berapa kali, anggarannya berapa itu sudah disiapkan dalam rencana kerja atau rencana strategisnya. Cuma bentuk diklatnya nanti menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan yang ada. Nah, kemudian tingkat keuntungan yang menurun ya jelas ya, karena karyawan kurang produktif, maka tingkat penjualan pun besar kemungkinan menurun. Dan kalau penjualannya menurun ya sudah hampir bisa dipastikan tingkat keuntungannya pun bisa menurun. Dan bila ini tidak ditindaklanjuti dengan baik, ya, diambil tindakan decision maker yang baik ya, kita khawatir bahwa perusahaan ini tidak berkembang ya. Artinya eksistensinya tidak lama gitu, bisa bangkrut ya. Nah, ini jenis pelatihan dan pengembangan. Ada pelatihan keahlian. Nah, ini skill training. Skill training ini merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan ini diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran. Ini biasanya karyawan baru ya mendapatkan training ini jenis seperti ini ya, skill training ya. Jadi untuk customer service, untuk teller ya, kalau di bank untuk back office ini pasti mendapatkan bentuk pelatihan perlakuan dengan jenis pelatihan skill training ya gitu. Kemudian ada pelatihan ulang. Nah, ini pelatihan ulang ini biasanya karyawan lama ya. Tetapi yang memberikan kepada karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah. Misalnya ada penggunaan mesin dan teknologi baru, kemudian perkembangan di luar yang menuntut tadi ya, kayak tadi kolektor yang di lapangan itu juga sudah dibekali dengan apa tuh semacam Android ya yang juga berfungsi sebagai teller, dan itu terhubung dengan server yang ada di bank kantornya sehingga proses entry-nya sudah langsung di entry di lapangan, sehingga pulang ke ke kantor nanti itu si teller yang ada di kantor tinggal melihat saja di wilayah kolektor si A ini berapa yang uang tabungan yang masuk, yang keluar, yang ngambil tabungan, yang setor kredit, yang lainnya itu tinggal oh harus sekian nih uangnya gitu. Dan itu meminimalisir trouble ya. Jadi kalau pakai warkat ditulis di lapangan, nabung 10 juta kan kalau kolektor butuh bisa digunain dulu 10 juta, selip yang itunya bisa dihilangkan dulu. Banyak ya yang seperti itu. Kemudian bukunya yang di lapangan itu kan tidak menggunakan printer passbook, ditulis tangan. Nah, itu bisa menjadi kurang valid ya, kurang keabsahannya itu kurang serasa pas gitu. Dan ini juga muncullah solusi menggunakan teknologi yang Android. Tetapi dalam penggunaan Androidnya untuk memanage risiko yang terlalu tinggi kayak tadi ya, penghilangan dana gitu ya, warkatnya disembunyiin dulu sehingga setor ke kantor kan tidak termasuk ya, tetapi biasanya akan terjadi masalah kalau si nasabah itu mengambil ke kantornya, itu akan terjadi selisih. Nah, untuk mengantisipasi risiko yang tadi itu perbankan menggunakan solusi yang Android tadi. Tetapi untuk penggunaan teknologi baru ini kan perlu ada sosialisasi penggunaan. Nah, disinilah ada semacam diklat. Nah, proses diklat semacam ini ya untuk mengupgrade tuntutan dari karyawan supaya memiliki skill yang mumpuni berdasarkan tuntutan kerja yang berubah gitu ya dengan teknologi yang baru. Di sini perlu ada diklat, dan diklat seperti ini ya disebutlah diklat pelatihan ulang, atau kalau kami menyebutnya upgrading ya, training upgrading. Nah, di sini seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik. Kalau dulu kan mesin ketik, sekarang menggunakan komputer. Nah, itu perlu ada diklat. Ini dulu udah jadul ya, emang sekarang sudah mesin komputer semua dan akses internet ya.
latihan ulang kalau di dosen itu kayak kemarin ya, kita biasa menggunakan proses pembelajaran tatap muka yang hanya menggunakan semacam PPT dengan proyektor, fokus gitu ya. Nah, sekarang dituntut dengan menggunakan virtual, bagaimana cara membuat kelas di Zoom gitu ya, kemudian di Google Classroom, bagaimana cara men-share screen, bagaimana cara interaktif di virtual. Ini kan juga butuh semacam kompetensi ya yang harus dibuat dalam pelatihan ulang atau upgrade di diklat ya gitu. Nah, setingkat profesor pun ya terkadang ya tidak bisa menggunakannya gitu. Walaupun secara ilmu materi mata kuliahnya dia mumpuni, tetapi dalam penyampaian yang perkembangan yang berubah ini mereka cenderung agak kesulitan sehingga harus ada proses upgrading. Ya walaupun dalam aplikasinya seorang profesor merasa gengsi ya kalau untuk didiklat ulang seperti ini ya. Jadi tungtungnya didiklat gengsi, nanyakeun era gitu ya. Pada akhirnya ya terus sebenarnya ini tidak bisa. Karena ya tadilah ilmu itu. Jadi yang didiklatnya kan bukan masalah ilmu keprofesoran substansi kepakarannya, tetapi di sini teknologi yang berubahnya. Sebenarnya nggak harus malu ya. Ya banyak juga prof-prof yang memang usia lanjut yang memang tidak segan untuk bertanya sehingga ya bisa mengikuti karena ini sebuah metode saja untuk proses pembelajaran yang harus mendapatkan pelatihan ulang bukan materi isi kepakarannya yang harus diulang. Justru kalau kepakarannya mereka sudah mumpuni ya, makanya sudah gelar guru besar juga ya. Kemudian ini ada pelatihan lintas fungsional. Nah, pelatihan lintas fungsional ini biasa kita nyebutnya cross functional training. Ini melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya. Nah, biasanya perusahaan ini dalam rangka mengefisienkan itu akan memberdayakan sumber daya yang ada gitu, mengoptimalkan sumber daya yang ada. Karena mereka berpikiran daripada nambah karyawan baru yang nambah kos, ya mendingan diberdayakan karyawan yang ada dengan multifungsi, multi job ya gitu. Nah, nanti kelebihannya bisa untuk menambah kesejahteraan karyawan yang ada. Nah, karena multifungsi inilah ya mengakibatkan tadi ya harus ada lintas fungsional. Misalkan di bank, di frontliner, customer service yang asalnya dia fokus di customer service, tetapi saat tidak ada nasabah yang datang, ya kita berdayakan untuk fungsi teller juga. Nah, biasanya kemarin yang dia dapatkan latihan misalkan skill training, nah sekarang juga dia mendapatkan semacam diklat lintas fungsi ya atau cross functional training ya sehingga dia kemampuan ditambahkan selain customer service, public speaking, kemudian attitude, kemudian aspek sikap yang harus dia miliki, sekarang harus juga bagaimana cara menghitung dana uang sebagai teller, kemudian mentransaksikan simpanan dan pengambilan ke dalam bentuk aplikasi akuntansi dan printer passbook ya ke dalam bukunya. Ini juga menjadi tambahan job description dari dia dan untuk menambah kemampuan itu makanya biasanya mereka mendapatkan sebuah diklat yang disebut dengan pelatihan lintas fungsional atau cross functional training ya. Kemudian ada pelatihan tim. Pelatihan tim di sini terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja ya. Nah, biasanya tim ini saya seperti tim dari marketing ya. Nah, ini biasanya diklat-diklatnya pelatihan tim ya. Jadi dia tidak bisa personal walaupun dia pinter, mahir sendirian tetapi tidak bisa goal tanpa adanya tim yang lainnya. Makanya diklat seperti ini metodenya agak berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang sebelumnya ya. Biasanya ini banyak di outdoor ya atau di luar, bukan metode ceramah, tetapi model semacam permainan ya. Yang contoh kasus misalkan satu tim ini menyelesaikan sebuah persoalan, tujuannya adalah mengeluarkan bola dari sebuah lubang pipa yang dibentuk tegak ya ke atas vertikal, tapi pipa itu dilobangi gitu sehingga air yang masuk itu pasti keluar lagi kan gitu. Nah, sementara bola itu bisa keluar didorong oleh air yang masuk di dalam pipa itu. Kemudian
pengambilan air juga hanya menggunakan dengan segelas bekas air mineral aqua gelas gitu ya, yang dilubangi juga. Jadi kapasitas airnya jadi tinggal sedikit, dimasukin ke pipa itu, kemudian mulai naik bola itu, tetapi kembali ke bawah karena ada bocoran-bocoran dari pipa. Nah, tim itu kalau 3 orang itu harus bagaimana menutup supaya air yang di pipa itu nggak keluar lagi. Tujuannya apa? Bola itu harus bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga beberapa tim yang 3 orang tadi dengan hanya 2 tangan berusaha menutup dengan jari-jarinya, bahkan ada kalau masih lubangnya banyak itu ada yang sampai menutup dengan pipi, kepala, badannya, kemudian telapak kakinya dan lain sebagainya. Nah, semua hal itu mereka lakukan untuk bagaimana tujuan yang sama bola itu bisa keluar gitu. Dan di situ tidak ada orang yang paling pintar, yang paling kuat, semua bekerja sama. Dan latihan seperti itu mungkin merepresentatifkan nanti dalam pekerjaan di perusahaan juga seperti itu. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang kurang, nah, semua saling melengkapi. Jadi tidak bisa bekerja sendirian karena memang dalam kerjasama tim di sini bukan sebagai Superman tetapi super tim. Kemudian ada pelatihan kreativitas. Nah, kalau pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari, maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin ya, berdasarkan pada penilaian rasional. Nah, ini tahapan proses pelatihan dan pengembangan ya. Jadi Bapak Ibu saya kira ini bisa untuk minggu depan ya. Ini tadi saya sudah buat video, udah lama-lama tetapi tidak ter-save ya. Jadi ini mudah-mudahan kita simpan untuk minggu depan ya. Kita tahapan proses pelatihan dan pengembangan ya. Jadi untuk hari ini kita cukup di jenis-jenis saja. Dan tahapan proses pelatihan dan pengembangan kita akan adakan minggu depan ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini ungap ieu mi.